Hai kawan, hari ini kita kembali ke Pulau Lombok yuk. Selamat datang di Coffee Time. Aku Grace Handel. Yuk, dengarkan ceritaku yuk. Mau yang lebih spektakuler? Yuk, aku bawa kamu menikmati keindahan air terjunnya. Lombok mempunyai air terjun terbaik yang ada di Indonesia. Tersembunyi di antara rimbunnya hutan yang hijau, tepat untuk refreshing dan menyejukkan diri. Beberapa air terjun yang populer di sini yaitu Sendang Gile, Tiu Kelep, Benang Stokel, Benang Kelambu, Jeruk Manis, dan Mayung Putek. Air terjun ini tidak hanya memukau untuk dilihat, tapi juga tempat yang mengasihkan untuk bermain air kawan. Kita bisa berenang, bermain air, slide, maupun loncat ke dalam air yang bening dan sejuk. Atau mungkin hanya berpiknik di sekitarnya, sambil menikmati keindahan air terjun. Sedang capek? Coba dipijat oleh air terjun. Sensasinya luar biasa kawan. Ada pemandangan yang indah dan tenang nih, yaitu sawah-sawah di sini. Sawah di sini tidak kalah menariknya dari Bali kawan. Tidak hanya menjadi sumber pangan dan pendapatan warga, sawah-sawah ini juga menyuguhkan pemandangan yang tenang dan damai bagi turis. Beberapa tempat yang terkenal yaitu Teteh Batu, Sembalun, Suranadi, Pusuk, dan Jangkok. Sawah-sawah ini dikelilingi oleh bebukitan, pegunungan, hutan, dan desa-desa yang menyatu, menciptakan lukisan yang luar biasa indahnya. Kita bisa berkeliling di daerah ini dengan jalan kaki, bersepeda, maupun naik kereta berkuda. Ya, asiknya. Kita juga bisa bercengkrama dengan warga di sini. Mereka ramah, dan kita bisa belajar kebudayaan mereka. Nah, sekarang yuk kita mengenal kebudayaan Lombok. Lombok mempunyai budaya yang sangat beragam dan kaya. Mayoritas penduduk di sini adalah suku Sasak. Mereka punya bahasa sendiri, adat istiadat, dan tradisi sendiri. Jika kita pergi ke Sade atau Sukarara, kita bisa mempelajari kehidupan mereka. Kita bisa melihat rumah tradisional mereka yang dibuat dari bambu dan jerami, keindahan seni anyaman mereka, maupun tarian tradisional mereka yang memukau. Ada pula souvenir yang kita bisa beli untuk jadikan kenangan seperti sarung,
kerajinan tanah liat maupun perhiasan. Satu hal yang aku sukai saat mengunjungi pedesaan Sasak adalah upacara presean. Upacara ini adalah seni bela diri tradisional yang melibatkan dua orang bertarung dengan tongkat rotan dan tameng. Ini adalah cara untuk menunjukkan keberanian, kemampuan, dan harga diri. Petarungnya disebut pepadu dan mereka dipilih oleh wasit yang disebut Pak Kembar. Pak Kembar juga memainkan drum untuk menandakan mulainya dan selesainya tiap ronde. Pertarungan ini biasanya dilihat banyak orang yang menyoraki maupun bertaruh siapa yang menang. Upacara presean sangat menarik dan menegangkan, kawan. Petarungnya memukul lawan tanpa kenal ampun dan kadang kalah hingga berdarah-darah. Pertarungan ini tidak berhenti hingga salah satu dari mereka menyerah atau jatuh. Pemenangnya dipuji dan disegani oleh lawan maupun penonton. Sebenarnya upacara presean ini bukan hanya olahraga, tapi juga ritual. Ditujukan untuk mengekspresikan rasa terima kasih kepada leluhur dan Tuhan atas panen yang melimpah dan kemakmuran. Selain itu, upacara ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dan memelihara kerukunan antar warga. Aku menyaksikan upacara presean di Desa Sade dan terpesona oleh keberanian dan kemampuan para petarung. Aku juga suka dengan semangat dan kebudayaan warga Sasak. Tahu pertunjukan musik gendang belek? Keren loh kawan. Ini adalah musik tradisional suku Sasak yang terdiri dari dua gendang atau drum besar dan dua seruling kecil yang disebut belek. Ini adalah cara untuk menunjukkan kebahagiaan, perayaan, dan berpesta. Pemusiknya disebut pengendang dan mereka biasanya memakai baju yang berwarna-warni. Mereka memainkan gendang dengan irama yang ngebeat banget dan melodi yang membuat penontonnya ingin menari. Pertunjukan gendang belek sangatlah ceria dan meriah untuk ditonton. Pemusiknya bermain dengan penuh perasaan dan antusias. Mereka juga mengajak penonton untuk menari bersama. Tariannya sendiri simpel, tapi membuatmu tidak bisa berhenti menari. Pertunjukan ini tidak hanya tentang musik, kawan, tapi juga untuk menghargai tradisi. Itu adalah cara mereka untuk menyambut tamu, merayakan pernikahan, atau festival maupun memberi penghargaan para pahlawan atau pemimpin mereka. Salah satu cara untuk menunjukkan identitas dan budaya mereka yang indah. Aku menyaksikan pertunjukan gendang belek di Desa Sukarala dan sangat terpukau oleh keterampilan dan semangat para pemain musiknya. Bahkan aku ikut menari loh, merasakan indahnya kebudayaan mereka. Lanjut lagi nih kawan, aku akan membawamu mengenal sisi spiritual pulau ini. Lombok juga punya pura kuno dari abad ke-9. Pura yang sangat terkenal adalah Pura Lingsar yang terletak di dekat ibu kota Lombok, yaitu Mataram. Pura ini unik karena menggabungkan Hindu dan Islam waktu Telu dalam satu komplek. Dibangun oleh Raja Ketut Agung Karangasem pada tahun 1714 yang datang dari Bali dengan 80 orang. Di dalamnya terdiri dari dua bagian, yaitu pura untuk pemeluk agama Hindu dan kemalik untuk Muslim, dan juga 3 kolam dan pemandian. Bagian Hindu terdiri dari kuil yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu, dan bagian Islam terdiri dari kolam di mana orang-orang bisa memberi makan belut di sana dan dianggap suci. Pura ini melambangkan keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di Lombok. Salah satu atraksi yang paling menarik di Pura Lingsar adalah festival yang diadakan tiap 6 atau 7 bulan purnama, tergantung dari kalender Bali atau Sasak. Festival ini menampilkan ritual yang disebut perang topat, yaitu perang tiruan yang menggunakan nasi sebagai senjata. Para pestanya ialah orang-orang Hindu dan Muslim yang melemparkan nasi ke satu sama lain dengan bercanda dan berdamai. Mereka percaya
bahwa ritual ini membawa kesuburan dan kemakmuran ke tanah mereka. Perang topat bukan hanya permainan, tapi juga upacara yang melambungkan respek dan rasa bersyukur kepada Tuhan dan alam atas makanan dan panen. Juga cara untuk memperkuat tali kerukunan antar umat beragama. Dalam festival ini, mereka juga menunjukkan tarian batik keris yang menunjukkan keberanian dan heroisme para pejuang Sasak. Tarian ini menampilkan keterampilan mereka dalam menggunakan keris sebagai senjata, diiringi dengan gendang belek. Pura lainnya yang tak kalah menarik untuk dikunjungi yaitu Pura Meru yang terletak di Mataram. Pura ini adalah pura yang terbesar di Lombok dan dibangun oleh Raja Anak Agung Made Karang pada tahun 1720. Memiliki 3 pagoda yang melambangkan 3 dewa Hindu, yaitu Brahma, Vishnu, dan Siwa. Pura ini dikelilingi oleh taman yang indah dan kolam yang menciptakan suasana damai. Kita bisa juga menyaksikan festival yang tak kalah mengasihkan di sini, yaitu Bau Nyale. Festival ini adalah festival menangkap cacing laut berwarna-warni yang disebut nyale, yang muncul di pantai setahun sekali. Ini melambangkan cinta, keberuntungan, dan petualangan. Pesertanya kebanyakan cowok dan cewek muda yang pergi ke pantai malam hari atau subuh untuk mencari nyale di pasir maupun di air laut. Mereka menggunakan tangan, net, maupun keranjang untuk menangkapnya. Festival ini sangat romantis dan mengasihkan untuk dilihat. Pesertanya menangkap nyale dengan penuh semangat. Mereka juga menyanyi, menari, bahkan saling menggoda satu sama lain. Festival ini berawal dari legenda seorang putri bernama Mandalika yang loncat ke laut demi menghindari menikah dengan banyak pelamarnya. Lalu dia berubah menjadi nyale dan berjanji akan kembali tiap tahun untuk bertemu dengan cinta sejatinya. Bau Nyale ini bukan hanya festival mencari nyale, tapi juga merupakan ritual. Ini adalah cara menghormati Putri Mandalika dan pengorbanannya untuk rakyatnya. Juga cara untuk menemukan cinta atau keberuntungan dengan menangkap nyale. Aku ikut dalam perayaan ini dan sangat menyenangkan loh kawan. Aku berhasil menangkap beberapa dan sangat licin. Aku juga bertemu cowok dan cewek yang juga sedang menangkap nyale. Aku merasakan aura romantis di sini. Lombok bukan hanya tempat untuk keindahan alam, tapi juga tempat di mana kebudayaan yang beragam dan kaya menjadi satu dan damai. Banyak festival untuk merayakan sejarah, tradisi, dan kepercayaan. Beberapa festival adalah keagamaan, beberapa adalah festival budaya, beberapa musiman, dan masih banyak lagi. Tapi semuanya menarik dan berwarna-warni dan penuh makna. Masih banyak lagi festival yang menarik di sini. Kita bisa temukan dengan mengunjungi Lombok. Seru sekali kawan. Lombok adalah tempat yang sangat indah untuk dikunjungi. Apakah kamu mencari petualangan? Hanya untuk rileks? Ingin mempelajari budaya? Atau menikmati alam? Lombok punya segalanya dan akan meninggalkan memori yang tak terlupakan dalam hidupmu. Nah, kopi kita akhirnya sampai ke dasar cangkir. Tapi cerita kita masih panjang tentang Lombok. Jadi sampai jumpa lagi kawan. Sampai jumpa di lain waktu.